Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda dalam kajian hati. Masya Allah hari ini senang sekali kita semua sudah berkumpul di Masjid As-Sofia Bogor. Sudah ada Ustadz Hilman di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini alhamdulillah tema kita adalah dunia boleh terlewat tapi tujuannya tetap akhirat. Masya Allah. Langsung kita kasih kesempatan untuk Ustadz untuk memulai kajian. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, dunia boleh terlewat, tapi tujuannya tetap akhirat. Banyak di antara kita yang sering resah gelisah dalam hidupnya karena urusan dunia. Iya apa iya? Banyak di antara kita yang stres, yang frustasi, yang tidak tenang karena mikirin apa? Dunia. Ada di sini orangnya? Yang mana orangnya itu? Bunda, jangan terlena dengan dunia. Kenapa? Ada 3 hal yang harus Bunda pahami tentang dunia. Agar Bunda tuh lebih tenang mikirin dunia. 1, dunia itu waktunya singkat dan sesaat. Betul? Kullu man 'alaiha fan. Setiap apapun yang ada di dunia itu fana, sementara. Gak ada yang kekal. Semua sementara. Ini dunia, waktunya singkat dan sesaat. Maka mohon maaf, semua di antara kita setelah dunia ini akan ketemu fase yang namanya maut. Apa? Mati. Semua akan mati. Banyak orang yang pengen dunianya enak tapi lupa mati dalam keadaan enak. Betul? Padahal kata Nabi SAW, siapakah orang yang paling cerdas dalam hidupnya? Adalah orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal setelah kematiannya, yakni akhirat yang selamanya. Yang kedua, dunia ini permainan. Betul? Kadang kita disukai sama orang, kadang kita dibenci sama orang. Dunia, betul? Maka mohon maaf, yang sedang di atas jangan sombong. Yang sedang di bawah jangan putus asa. Dikayakan belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Siapa orang yang paling mulia dalam hidup ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Maka jangan silau dengan harta yang banyak. Jangan galau dengan harta yang sedikit. Ini hanya dunia. Pada akhirnya akan kita tinggalkan. Betul? Dan yang ketiga, dunia ini panggung sandiwara, senda gurau. Betul gak? Kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan. Kecuali saat di dunia berharap kepada manusia. Hari ini ada yang sedang kecewa sama manusia? Kecewa sama siapa Bunda? Ada aja Ustaz. Maka mohon maaf, jangan sandarkan hatimu terhadap dunia yang sementara. Betul? Tapi pastikan tujuan kita adalah akhirat yang selamanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia. Amin. Bahagiakan kami di akhirat. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Dan masukkanlah kami semua ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita kasih kesempatannya selanjutnya dari Teh Wulan yang mau tanya, silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan dari Bandung. Usia saya 25 tahun, Ustadz. Dulu saya pernah menikah dengan suami yang awalnya saya kira dia seorang suami yang baik, Ustadz. Namun setelah menikah, sifat perilaku buruknya mulai terlihat perlahan. Sifat buruknya dia pemakai narkoba, Ustaz. Selain itu dia judi online. Selain itu dia berselingkuh, Ustaz. Lama-kelamaan dia KDRT juga, Ustaz, kepada saya. Dia berselingkuh dengan istri dari karyawannya sendiri, Ustadz. Dia berselingkuh sebelum kami menikah, mereka sudah berselingkuh. Wanita itu juga pernah meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya kepada suami saya, Ustadz. Dan wanita itu juga selama berumah tangga saya mulai mengenal dia. Saya sebelum tahu dia selingkuh sama suami saya itu baik sama dia, Ustadz. Saya suka kasih jajan ke wanita tersebut saat lahiran. Saya kasih pakaian baru untuk anaknya. Saya suka kasih uang susu untuk anaknya juga, Ustadz. Tapi ternyata dia selingkuhannya, Ustadz. Selain itu, suami saya dulu pernah mengajak nasabahnya untuk menginap di kontrakan kami, Ustadz. Saat saya diantarkan pergi ke rumah orang tua saya untuk menginap di rumah orang tua saya. Itu hanya sebagian yang ketahuan oleh saya. Dia tidak pernah menyesali perbuatannya, dia seperti tidak ada rasa penyesalan, Ustadz. Bulan Ramadan tahun 2024 dia tertangkap kasus narkoba di Polres Cimahi. Namun keluarga besarnya mengeluarkan dia Ustadz. Saya pikir dengan keluarnya dia menyesal perbuatannya, tapi sama sekali perilakunya malah makin rusak, Ustadz. Merusak saya juga, anak saya juga, Ustadz. Setelah dia keluar dari penjara, kami memutuskan untuk pindah rumah. Di rumah tersebut dia berjanji tidak akan memakai narkoba lagi kepada saya. Saya lalu pindah. Setelah saya pindah di situ, dia malah makin kasar sama saya, Ustadz. Dia melakukan KDRT lagi kepada saya. Bahkan ke anak pun dia pernah melakukan KDRT. Dia pernah mengancam saya karena anak ketahuan pakai kerudung di foto HP. Dia marah. Selain itu dia pernah mempermasalahkan saya zakat. Dia pernah melarang saya sholat dan puasa. Puncaknya ada di tanggal 27 Juli, di mana saya tidak boleh mendidik anak secara agama Islam, Ustadz. Dia saya sebanyak 2 kali. Lalu di situ saya meminta pertolongan ke tetangga-tetangga. Dan di situ sempat mediasi, tapi saya memutuskan untuk pergi dari rumah itu, Ustadz. Saya langsung melaporkan ke Polres Cimahi, lalu melakukan visum. Di situ saya sangat trauma. Karena dalam hampir sebulan itu 3 kali dia melakukan KDRT kepada saya. Saya melakukan
pelaporan ke Polres Cimahi. Sebulan saya memutuskan untuk bersembunyi karena saya takut untuk ketemu lagi dengan suami saya dan memutuskan untuk menggugat cerai beliau, Ustadz. Tapi di saat proses perceraian di sidang pertama, tempat persembunyian kami ketahuan dia, Ustadz. Saya pergi ke pengadilan agama. Saya titipkan anak kepada kepada mama saya. Di situ saya nggak pernah menyangka kalau anak saya dibawa kabur, Ustadz. Dia bilangnya ke keluarga saya mau sidang, tapi strategi dia malah jadi untuk mengambil anak. Dia nggak datang ke sidang. Di situ waktu saya pulang dari pengadilan agama karena dia nggak datang, kalau anak tuh udah dibawa kabur gitu sama ayahnya. Anak juga suka nangis gitu waktu pas masih ada komunikasi dulu. Sekarang anak 7 bulan udah dibawa kabur, udah 7 bulan. 3 bulan sekarang saya udah gak ada komunikasi sama sekali sama anak saya. Bagaimana sikap saya menghadapi situasi yang sulit ini, Ustadz? Karena bagaimana saya menghadapi mantan suami saya yang sudah menjauhkan saya dengan anak saya. Dan bagaimana dalam pandangan Islam ketika suami tidak mau mendidik anaknya ajaran agama dan begitupun mengajarkan saya sebagai istrinya gitu, Ustaz. Bunda, pertama kita ingin mendoakan Kaulan. Semoga Kaulan kuat. Semoga Allah berikan pertolongan kepada Kaulan atas semua yang terjadi. Allah menunjukkan jalan terbaik atas semua ikhtiar dan usaha yang sedang dijalani. Untuk kita yang sedang terzolimi, untuk kita yang sedang tersakiti, gunakan doa sebagai jawabannya. Kenapa? Karena di antara doa yang tidak akan tertolak adalah da'watul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Betul? Doa orang yang terzolimi itu akan diangkat di atas awan. Pintu-pintu langit dibuka untuknya. Dan Allah berfirman kepadanya, demi kemuliaan dan keagunganku, sungguh aku pasti akan menolongmu meskipun setelah beberapa waktu. Tidak ada yang sia-sia dengan doa. Kenapa, Ustaz? Tidak ada doa yang kita panjatkan kecuali akan kembali dalam kebaikan. Doa yang dipanjatkan tak akan mungkin kembali dengan kehampaan. Maka Kaulan terus berdoa, terus minta sama Allah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Wa imaduddin, dan tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ar, dan cahaya langit, cahaya bumi. Itu Allah berikan untuk orang yang berdoa. Maka yang pertama, Kaulan berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Kalau yang bisa merubah segalanya adalah apa? Allah dengan doa kita. Nabi Adam alaihissalam dipisahkan dengan Siti Hawa, kemudian dipertemukan kembali dengan izin Allah karena doa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus alaihissalam pernah masuk ke dalam perutnya ikan paus, kemudian dikeluarkan oleh Allah karena doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kaulan sedang dizolimi, sangat zolim perbuatan suami, betul? Sudah tidak bisa dimaafkan karena semua dosa ada di situ. Ini pelajaran, perhatikan. Jangan pernah meremehkan dosa. Entah dari mana mulainya. Mungkin dari mabuk, mungkin dari narkoba, mungkin dari zina. Pokoknya kalau sumbernya dosa, pasti membawa dosa-dosa yang lanjutan. Beruntunglah Allah pisahkan Kaulan dengan orang yang zalim seperti itu.
Jangan ditangisi lagi orang yang jahat sama kita. Jangan ditangisi lagi orang yang pernah nyakitin kita. Betul? Sekarang kaulan lebih kuat, tegar. Terutama membela hak untuk urusan anak. Jangan sampai anak dipegang oleh orang yang tidak baik. Pasti itu yang kaulan pikirkan. Putri beliau dipegang oleh ayah yang zolim. Khawatir terjadi sesuatu. Maka jika diizinkan, semoga ada yang menyaksikan dan ada yang tahu. Semoga Allah kasih jalan kaulan untuk bisa ketemu sama anak. Teh Hulan, punten banget aku tanya. Nama anaknya siapa? Nama anaknya Diandra Hagalawa. Diandra. Kalau Diandranya nonton mau bilang apa sama Diandra? Dede. Mama kangen sama Dede. Udah banyak upaya yang Mama lakuin buat bisa ambil Dede, tapi sampai sekarang masih belum ada hasilnya, Dek. Maafin Mama. Karena Mama gak bisa jagain Dede sampai Dede diambil kabur sama Papa, Dek. Tapi Mama gak akan pernah nyerah buat ini. Mama akan terus berusaha buat ambil Dede. Doain Mama banyak orang-orang baik buat bisa bantuin Mama, buat bantuin kita, Dek. Semoga Dede selalu sehat. Semoga Allah selalu lindungi Dede dimanapun Dede berada. Waktu itu salah Mama itu nggak bawa Dede ke pengadilan agama gitu. Coba kalau Mama bawa Dede ke pengadilan agama mungkin Dede nggak akan dibawa kabur sama Papa. Tapi gimana sekarang udah ikhlas aja sama takdir Allah. Karena waktu itu sempat VC, Dede tuh minta disuapin makannya. Pengen disuapin katanya makannya sama mamanya gitu. Terus kayak tidur, pengen bareng sama mamanya. Sedangkan dia bilang, tapi kita jauh katanya tuh gitu, kata dedenya. Harapan saya biar anak saya segera kembali kepada saya dalam keadaan selamat dan sehat.